Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan. Ketemu lagi di channelnya Abah Sun. Hari ini kita akan memberikan sedikit informasi, terutama untuk para driver-driver yang baru, di mana informasi ini menyampaikan tentang zona merah. Zona merah untuk di Bandung sendiri ini kita untuk hari ini kita ambil jalur di area Bandung Timur. Bandung Timur ini dimulai dari zona merah Padasuka. Sebetulnya sebelum Padasuka ada Cimuncang, di mana Cimuncang itu ada satu pangkalan ojek pangkalan di situ. Ojek pangkalan memang sudah lama sekali, dan di situ diharapkan para driver-driver yang terutama yang beratribut ya, itu untuk selalu transit di area tersebut ataupun meminta izin apabila mau mengantarkan sampai ke tujuan di dalam. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak minta izin, akan berakibat ada satu resiko bagi para driver di situ, karena di situ sudah tertulis jelas dengan spanduk, ada peringatan untuk bisa diharapkan kerjasamanya bagi mereka untuk bisa transit untuk ditransfer diantar oleh opang tersebut. Kemudian di daerah Padasuka udah jelas mungkin beberapa driver yang senior yang lama itu sudah mengetahui berbagai macam kejadian-kejadian, terutama di zona merah ya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk zona merah sudah ada koordinasi, cuman kita harus tetap waspada ya rekan-rekan, karena bagaimanapun namanya sopan santun dan etika harus tetap dipakai agar terciptanya keadaan kondusif antara online dan pangkalan. Nah, untuk zona merah di ojek pangkalan di Padasuka, saya mau sedikit membahas lebih detail karena cakupan area Padasuka ini lumayan besar dan luas sekali. Kalau dilihat berbagai akses untuk masuk dan keluar itu bisa dari berbagai arah. Ada bisa lewat Cimuncang, bisa lewat Sirna Galih ke Jati Handap, kemudian bisa lewat lagi atas sedikit bisa langsung keluar ke Dago Resort. Nah, tapi alangkah baiknya kita mewaspadai dan selalu minta izin, karena dari mulai ojek pangkalan di bawah, mereka jumlahnya lebih besar daripada jumlahnya di ojek pangkalan di Cimuncang. Nah, di samping itu memang ada akses yang bisa ditembus kalau memang kitanya agak sedikit pintar untuk mencari jalan. Tapi sekarang itu akses lewat Surapati Core, itu begitu keluar dari Surapati Core lewat Padasuka itu ada ojek pangkalan yang standby di situ, dan mereka udah memasang pelang juga. Jadi langkah baiknya tetap waspada ya rekan-rekan untuk memasuki area zona merah Padasuka. Yang keduanya, apabila teman-teman mengantarkan makanan ataupun paket, itu sih nggak jadi masalah, karena setelah saya berbicara dengan salah satu ojek pangkalan di sana, bagi mereka untuk di pengantaran paket ataupun makanan, mereka masih memberikan izin dengan satu konsekuensi. Apabila mereka salah satu drivernya membawa helm, itu helmnya akan dititip di pangkalan tersebut, di mana si driver meminta izin untuk akses masuk. Apabila memang si driver itu hanya fokus di aplikasi food atau di paket, itu mereka bisa langsung akses masuk aja. Jadi harus tetap ada permisi atau izin untuk masuk. Apabila
mereka sudah memberikan izin, ya silakan teman-teman atau rekan-rekan langsung masuk ke area tujuan untuk mengantarkan apa yang menjadi tugasnya rekan-rekan. Nah, nah untuk jalur selanjutnya kita agak maju sedikit, yaitu di Jalan Gang Irit ataupun Babakan Sukatma. Babakan Sukatma sama Gang Irit memang tidak terlalu banyak diekspos sama beberapa driver, cuman tetap saya kasih info ya rekan-rekan, di sini Babakan Sukatma dan Gang Irit itu yang di bawah jembatan penyeberangan JPO di Cicahem itu memang banyak pangkalan ojek pangkalan di sana, dan kadang-kadang ada beberapa oknum yang agak nakal, mereka kadang-kadang suka minta semacam kenceleng. Kencelengnya itu tidak dipatok sih teman-teman atau rekan-rekan, gimana seridonya kita aja untuk memberikan itu. Nah, kita beralih lagi sedikit ke sana di area Cahem itu kadang-kadang juga suka ada suatu kejahilan bagi kita selaku driver online, itu suka ada banyak orderan-orderan fiktif yang di situ. Orderan-orderan fiktif ini yaitu di mana para ojek pangkalan mempunyai aplikasi penumpang yang memberikan mengorder, kemudian secara sengaja mereka akan membiarkan kita untuk menunggu sampai kita akhirnya meng-cancel sendiri. Itu beresiko adanya performa kita menjadi tidak baik. Terutama ini sering terjadi, yang saya tahu itu adalah di Jati Handap. Soalnya saya dulu pernah punya pengalaman di Jati Handap, itu sering banget dapat orderan fiktif. Dan untuk sekarang ini di Jati Handap itu lumayan agak, kalau dibilang tensi kerawanannya lebih rawan daripada dua yang tadi saya sampaikan ya rekan-rekan. Karena Jati Handap ini lumayan cukup keras areanya bagi online. Bagi online itu sangat benar-benar harus waspada sekali di Jati Handap. Jangan pick up untuk penumpang. Kalau untuk food atau food, mangga silakan, karena saya lihat kalau driver-driver yang untuk food dan paket di dalam itu banyak. Saya tidak tahu banyak untuk di Jati Handap, untuk ada beberapa driver yang bisa mengambil, mungkin mereka tidak beratribut atau dia menggunakan aplikasi lain selain yang dikenal seperti sekarang yang duo hijau itu. Nah, setelah Jati Handap itu mungkin kita akan langsung ke Cikadut. Nah, Cikadut ini dulu terkenal sekali. Setelah Jati Handap, Cikadut itu lumayan mesti diwaspadai rekan-rekan, karena saya pernah satu saat mengantarkan penumpang dari Pahlawan ke area salah satu sekolah swasta di sana, dan saya sengaja pengen mengetahui segimana ngerinya bagi driver online. Dan setelah saya tidak memakai atribut dan saya coba masuk ke sana, ternyata ya benar, hampir setiap gang ataupun setiap komplek di dalam Cikadut itu banyak sekali ojek pangkalan yang standby. Malahan mereka bisa hafal mana yang sering mengantarkan ke sana, mana yang baru. Artinya mereka koordinasinya sangat baik sekali, dan memang ada faktor kewaspadaan yang sangat tinggi bagi para ojek pangkalan di sana. Jadi kalau bisa untuk order di daerah Cikadut, ya kalau memang rekan-rekan driver kurang yakin atau ragu-ragu, jangan diambil atau cancel aja, karena beresiko besar bagi kedepannya gitu rekan-rekan. Kemudian selanjutnya adalah di Pasir Impun. Pasir Impun ini
hampir sama tingkat kewaspadaannya kita harus tinggi sekali karena walaupun ada akses jalan kecil di depan lapas sebelum Borma itu sebetulnya masih kita bisa akses lewat itu. Kadang-kadang terlihat sepi padahal itu di gang tersebut ada ojek pangkalan yang beberapa orang itu standby di situ. Dan satu ketika saya pernah mengantarkan paket walaupun tidak bertribut, saya pernah kena tegur karena dia melihat saya sedang melihat map gitu. Artinya secara intuisi bagi mereka saya ini adalah ojek online gitu. Dan ternyata setelah saya bilang saya mengantarkan paket ini, setelah saya berbicara dan saya minta izin, akhirnya mereka memberikan izin karena saya juga tidak membawa helm. Akhirnya diperbolehkan masuk dengan catatan pulangnya harus lewat situ lagi biar ketahuan masuk dan pulangnya gitu, yang dan keluarnya gitu maksud saya, seperti itu. Dan setelah sebenarnya aksesnya bisa lewat setelah salah satu madrasah ya rekan-rekan, cuman di sana ojek pangkalannya sangat banyak sekali dan memang akses jalannya lumayan besar. Sampai ke atas sana pun ojek pangkalannya banyak. Di sana banyak sekali untuk akses para driver pun sih di sana udah diperbolehkan untuk pick up di sana maupun standby selama tidak ada pick up untuk penumpang. Setelah di Pasir Impun, kemudian ke daerah Sindang Laya pun dibilang hangat-hangat jahe kalau istilah Sunda. Jadi mereka akan selama tidak diganggu akan diam saja. Tapi kalau misalnya ada hal yang kurang enak bagi mereka akan bereaksi dan segera berkoordinasi. Dan ternyata koordinasinya itu antara ojek pangkalan di wilayah timur itu cukup terkoordinir ya sekarang itu. Setelah ada kejadian, mungkin rekan-rekan driver yang udah lama pasti tahulah kejadian-kejadian dulu ya yang sampai ramai banget. Nah itu mereka udah mulai berkoordinasi antar pangkalan, ada koordinatornya. Makanya begitu ada satu kejadian yang berhubungan dengan ojek online itu akan langsung bereaksi antar semua pangkalan. Mereka langsung ada siaga 1. Setelah di Pasir Impun mungkin kita akan langsung ke Cijambe. Nah, Cijambe sebetulnya kalau dilihat dari akses masuk itu kita bisa melewati sebelum SMA 24. Itu ada jalan kecil. Jalan kecil yang dulu saya pernah masuk ke situ dan keluar lagi lewat situ untuk membawa penumpang, tapi masih aman. Tapi setelah mungkin karena mereka tahunya banyak kecolongan, akhirnya mereka pun standby di situ. Dan memang komplek Widya Kusuma, komplek di dalamnya pun Pasir Jati segala macam itu banyak sekali ojek pangkalan yang standby di mana-mana dan memang mereka tersebar gitu. Cijambe sendiri memang ojek pangkalan utama yang di depan itu mereka lumayan ada bulan galak lah gitu dari situ. Nah itu untuk wilayah timur itu Cijambe lumayan ini. Kemudian selanjutnya ke wilayah Ujung Berung. Setelah alun-alun Ujung Berung itu ada namanya Cigending. Nah dekat masjid raya Ujung Berung itu ada ojek pangkalan yang memang lumayan besar tempatnya dan jalannya pun lebar sekali untuk dua kendaraan. Di sana pun sama waspadaannya harus tetap dijaga rekan-rekan. Kemudian setelah Cigending ada Celengkrang itu Celengkrang 1, Celengkrang 2 di mana ada tempat pencerahan untuk Celengkrang 1. Kemudian setelah Celengkrang 2 ada lagi Cipadung. Nah Cipadung ini juga walaupun dekat dengan kampus UIN, di mana juga ada akses jalan kecil untuk bisa nembus masuk, alternatif jalan masuk untuk ke Cipadung utama ya.
itu tetap harus ditingkatkan kewaspadanya karena Cipadung ini berdekatan sekali aksesnya dengan komplek Jalan Manisi yang dulu terkenal sangat angker sekali bagi driver online ya, sampai terjadi keributan besar di sana dulu. Nah, makanya teman-teman ini setelah Manisi itu mungkin perbatasan juga dengan antara kota dan kabupaten. Makanya teman-teman di sini harus harus tetap tetap standby kewaspadaannya dan sebisa mungkin untuk memberikan edukasi kepada para penumpang yang tetap kekeh untuk bisa diantarkan ke tujuan. Mending kita cari aman daripada kita celaka di jalan. Ya, mungkin untuk wilayah zona merah, wilayah timur cukup sekian rekan-rekan. Selamat on beat. Semoga sehat selalu dan lancar selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.